Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome to channel YouTube UKM KSR PMI Unit UMP. Kebetulan podcast kali ini periode 2023-2024 adalah podcast yang pertama kali dilaksanakan. Perkenalkan, nama saya Kartika Wijayanti. Saya sebagai host di acara kali ini. Dan kali ini juga saya akan memanggil salah satu pengurus dari UKM KSR PMI Unit MP, yaitu namanya Mas Firdaus Risnanda. Dia itu sebagai pengor dan logistik. Oke, hai teman-teman semua. Perkenalkan, nama aku Firdaus Risnanda Anfara, bisa dipanggil Firdaus, tapi lebih deket dipanggil Uus. Saya juga dari eh, keperawatan 1 semester 6. Oke, untuk kesibukan kali ini apa aja ya, Mas? Ya, mungkin akhir-akhir ini lah masih sibuk dengan kegiatan-kegiatan di KSR sendiri ya, lebih ke acara-acara internal kampus juga. Kemarin juga ada acara grid juga, dan kita nanti akan lanjut di minggu depan juga. Jadi ya, ini masih sibuk kegiatan, walaupun libur kita tetap semangat. Oke, mantap. Lalu aku mau tanya nih, awal mula dari Mas Uus masuk ke KSR itu karena apa? Ya, mungkin untuk awal-awal juga saya nggak ada kepikiran ya buat bergabung di PMI. Terlebih saya masuk juga karena diajak-ajak temen gitu kan, ayo gabung-gabung PMI dong, kita penasaran nggak sih gitu. Jadi akhirnya ya udah, dari yang tadinya mungkin saya latar belakang itu di anak pramuka gitu kan, biasa keras, terus saya akhirnya mencoba carilah apa itu PMI, juga karena emang saya di prodi keperawatan gitu kan, saya juga perlu tempat di mana saya berlatih, di mana saya bisa nambah skill atau pengetahuan tentang bagaimana caranya kita menangani orang lain, terutama pada penanganan kegawat daruratan gitu. Keren. Aku boleh minta cerita sedikit nggak dari Mas Uus ini? Coba ceritain dong pas diklat ruang sama diklat lapang. Oke, jadi kan kalau awal-awal kan kita pasti dilatih dulu kan, pasti kita dibekali dengan yang namanya ilmu-ilmu pengetahuan gitu. Ada yang dari apa namanya, palang merahan, atau mungkin kita pertolongan pertama, lalu kita ada mungkin sampai ke bagaimana caranya RJP begitu. Ya kalau untuk awal-awal ya membosankan ya, terutama pada diklat ruang itu benar-benar membosankan. Bahkan mungkin sampai berpikiran kayak, aduh, Sabtu Minggu kapan pulangnya gitu kan. Apalagi saya bukan orang Purwokerto, bukan orang Banyumas, jadi ya otomatis saya juga pingin banget libur. Tapi karena memang ada diklat, ya akhirnya mau gak mau izin ke orang tua bahwasanya ada diklat di hari libur, akhirnya nggak pulang-pulang gitu. Tapi ya sejauh ini ketika diklat ruang juga oke-oke aja, walaupun membosankan, mengantukkan begitu, tapi ilmunya juga ada yang menarik karena di lain, walaupun mungkin cuma apa ada materi-materi gitu, kita juga diajarin secara langsung nih bagaimana cara pembidean, mungkin bagaimana cara kita menghentikan pendarahan begitu, atau mungkin memberikan nafas buatan juga kita diajari. Makanya itu walaupun lagi ngantuk kita tetap bisa melek karena ada fase-fase tertentu kita juga senang-senang have fun sama teman-teman. Kalau untuk diklat lapang gitu ya, kalau untuk diklat lapang tuh lebih kurang lebih kayak anak pramuka lagi kemah sih. Ya ada buat ini dan itu, ada buat tandu juga, kita tali temali, ada mungkin kita bikin apa namanya bivak buat nginep juga. Itu salah satu hal yang unik ya, apalagi di waktu saya di klat itu kita pakai mantel kelelawar, mantel ponco gitu yang lebar, terus kita bikin disambung-sambung kayak pipa gitu kan, sambung nyambung jadi satu, dan sampai bocor juga waktu itu, sering hujan, waktu hujan juga. Tapi kita have fun aja, dan alhamdulillah kita nggak ada yang sakit, justru gitu. Begitu sih kurang lebih. Oke, berarti semuanya selama diklat itu masih aman ya, Mas? Masih aman, masih bisa enjoy ya, walaupun bosenin dikit, ngantukin dikit, tapi ya it's okay. Iya. Terus mau tanya juga cara buat anggota aktif itu gimana ya, Mas?
cara untuk ngajak teman-teman itu aktif. Oke, untuk cara bikin teman-teman aktif itu sebenarnya kembali lagi kepada diri sendiri masing-masing. Kalau kita merasa hal yang kita lakukan itu tidak menarik, kita nggak mungkin kita aktif di situ. Kalau kita merasa bahwasanya, oh ini tuh hal yang menarik, itu kita pasti akan bergerak di situ. Makanya bagaimana kita memberikan suatu lingkungan atau mungkin suasana bahwasanya ketika kita lagi kumpul di KSR gitu, itu tuh asik, have fun gitu, bisa menikmati walaupun mungkin ketika kita bertugas, ketika kita diminta untuk menjaga suatu acara gitu, itu tuh kita juga harus diselingi dengan satu dua hal, mungkin bercandaan atau mungkin kita mau diskusi atau mungkin kita sambil eh, tukar pikiran gitulah ya, apapun itu yang bisa bikin kita tuh tetap nyaman walaupun mungkin kita cuma ketemu sekali dua kali ketika petugasan tok, tapi kita tetap bisa enjoy di situ. Itu yang penting. Selain itu mungkin kita harus jaga komunikasi. Komunikasi itu penting, seperti layaknya kita berhubungan dengan orang lain, itu penting banget. Kenapa? Tanpa adanya komunikasi itu kita akan susah bagaimana kita menyampaikan satu dan dua hal. Apalagi kita juga kadang kan tugas itu beberapa shift ya, kadang minimal tuh 2 shift. Jadi pagi ke siang, siang ke mungkin sore atau malam gitu kan. Jadi otomatis kita perlu komunikasi untuk bertukar informasi. Makanya kita harus tetap nih bisa jaga komunikasi satu sama lain. Nah, di situ yang sulit. Komunikasi dan juga kita memberikan tempat yang nyaman. Gitu. Oke, pernah menemukan kesulitan nggak sih sebagai kepala departemen pengorban logistik? Oke, untuk aku sendiri kan di KSR unit UMP ini sebagai kepala pengorganisasian dan logistik ya. Untuk kesulitannya itu lebih ke masing-masing dari diri kita, diri anggota itu, karena kita kuliah beda-beda prodi gitu kan, beda-beda prodi, beda angkatan juga, otomatis kita punya kesibukan masing-masing. Dan lebih sering ya karena masih kuliah juga ya, jadi banyak juga teman-teman yang emang belum bisa nyempetin karena ada tugas, ada praktek juga, termasuk saya juga kemarin sering-sering praktek, jadi otomatis nggak bisa ngurusin secara optimal gitu. Dan mungkin untuk overall hal lain, kita untuk komunikasi masih aman juga sih. Yang susah tuh bagaimana kita meluangkan waktu untuk bisa mengurus yang namanya organisasi itu. Terlebih kita di logistik kan lebih ke sekretariatan gitu ya, di tempat sekrenya. Nah itu tuh kadang kita kalau susahnya itu ketika mikir obatnya. Nah obat-obatan yang harus dipersiapkan itu ketika mau penugasan kan, kita yang logistik kita harus juga siapin gitu kan, kita bantu-bantuin, kita cariin juga, dan kita juga harus mendata. Hal yang paling membosankan adalah mendata. Itu yang bikin mungkin teman-teman yang dari logistik agak kurang gitu waktu setiap bulannya kita ngedata obat gitu. Oke, sekarang kita balik ke perkuliahan. Nah, untuk perkuliahan kan kemarin dari UMP sudah mengadakan UAS kebetulan. Nah, itu bagaimana nilainya? Apakah ada perkembangan atau apakah ada perubahan atau ada suatu hal dari nilai Mas Uus tersebut? Oke, dari aku pribadi sih karena emang orangnya simple sekali ya, jadi nggak terlalu banyak ini dan itu. Juga kemarin juga kebetulan praktek, setelah praktek banget itu hari Seninnya langsung UAS ya. Jadi minggu pulang ke Purwokerto, terus Seninnya masuk buat UAS. Nah itu sungguh luar biasa sekali. Dan di sisi lain ketika laporan belum selesai tapi ternyata harus UAS juga, ya otomatis nilai akhirnya mempengaruhi di situ. Belajarnya kurang, terus akhirnya Pak harus ada yang direlain gitu kan. Otomatis nilaiku juga kurang sih, tapi masih bisa disyukuri sih. Overall masih bisa. Oke. Oh ya, kebetulan juga kan Mas Uus ini perawat ya. Aku mau nanya nih, perbedaan perawat sama dokter itu gimana sih? Oke, untuk perbedaan perawat dan dokter itu lebih ke ini penanganannya, waktu kerjanya. Kalau dokter itu lebih ke memberikan diagnosa secara pasti ke pasien. Kalau untuk perawat sendiri ya seperti namanya gitu kan, kita tugasnya merawat pasien atau korban atau mungkin klien
itu secara langsung, face to face bahasa kerennya gitu kan, secara berhadapan langsung, kita juga pasti tahu betul bagaimana yang namanya pasien dibandingkan dengan dokter. Dokter itu bisa dibilang kita yang perawat memberikan laporan kepada dokter, nanti dari laporan itu dokter baru menindaklanjuti bahwasanya eh, pasien ini atau klien ini tuh bakal diapain lagi gitu loh, bakal dikasih obat apa, obat nyeri kah, obat pusing atau yang lain sebagainya, atau mungkin tindakan-tindakan yang diperlukan, mungkin tindakan kayak operasi atau mungkin harus dirujuk dan lain sebagainya, itu dokter yang menentukan. Kita yang perawat tuh cuma lebih ke bagaimana merawat mereka, memberikan asuhan keperawatan atau obat-obatan yang di resepkan oleh dokter, kurang lebih begitu sih. Oke. Oh ya, kemarin juga ada booming sedikit nih di TikTok. Aku juga pernah lihat juga ada yang berpikiran begini. Apa benar sih perawat itu sama dengan asisten dokter? Untuk yang namanya asisten dokter dengan perawat itu menurut saya pribadi, ini mungkin buat teman-teman kalau salah mohon maaf ya, ini kan opini pribadi saya. Jadi untuk asisten dokter dengan perawat itu beda, itu masing-masing lagi. Kalau asisten dokter itu bisa dari dokternya sendiri kan, lebih ke mengurus bagaimana membantu dokternya, kegiatan dokternya, mulai dari mungkin ngurusin apa jadwalnya dokter, atau mungkin lebih ke bagaimana laporan dari dokter itu ke rumah sakit, atau mungkin bagaimanapun itu saya juga kurang paham ya untuk itu. Kalau untuk perawat sendiri itu lebih ke bagaimana melaksanakan resep-resep yang diberikan oleh dokter gitu. Jadi lebih ke cara mengasuhnya secara langsung ke pasien. Kurang lebih sih gitu sih menurut saya. Jadi beda. Oke, terima kasih juga Mas Uus sudah meluangkan waktunya Iya, untuk sama-sama. berwawancara dengan saya juga. Walaupun ada di sela-sela kesibukan hari ini juga ya. Iya, nggak apa-apa. Santai saja. Oke, terima kasih waktunya Iya, dan terima sama-sama. kasih juga sudah mendengar podcast dari saya. Maaf, dari UKM KSR PMI Unit MP. Itu kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.